Oke, kita lanjutkan. Eh, Pada pembahasan kali ini kita akan melihat sumber-sumber atau penyebab dari istilahnya apa ya, kondisi bahaya. Jadi kalau tadi kita sudah bahas ada 3 bahaya listrik. Yang pertama tersengat, arc flash dan arc blast. Maka di sini kita akan membahas kondisi seperti apa sih yang bisa menyebabkan tadi tersengat, bisa menyebabkan arc flash dan bisa menyebabkan arc blast. Eh, ada beberapa kondisi yang akan kita bahas nanti, beberapa sumber bahaya yang akan kita bahas. Tapi saya ingin mengawali dulu dengan sebuah cerita. Ini real terjadi. Jadi seseorang tersengat listrik cukup parah ya. Jadi sampai berdarah-darah gitu dan masuk rumah sakit 3 hari ya. Ini hanya karena menyentuh panel. Jadi seperti gambar ini gitu ya. Jadi hanya menyentuh panel, belum buka, belum sampai ke dalam gitu. Mungkin Anda sudah belajar di pelajaran sebelumnya, apa yang memungkinkan ini terjadi? Ya, jadi terjadi arus bocor kan gitu ya? Arus bocor. Arus bocor dari mana? Mungkin ada bagian bertegangan di dalam panel yang terkelupas dan menyentuh ke bodi panel. Sehingga arusnya bocor ke bodi panel tadi itu. Mengapa kejadian ini begitu parah? Karena sang korban ini ketika menyentuh panel tadi, jadi beliau hanya menyentuh panel untuk mematikan MCB ya, matikan MCB. Ketika menyentuh panel itu, yang bersangkutan dalam kondisi basah karena habis berwudu. Jadi kondisi basah, pakai sandal tapi basah, ya jadi basah dan memegang tutup panelnya, masih memegang tutup panelnya. Dan ini menyebabkan beliau tersengat listrik cukup parah. Mungkin kita ingat bahwa yang menyebabkan keparahan adalah arus kalau kita ingat tadi ya. Dan arus ini akan dipengaruhi oleh hambatan yang ada di badan. Karena badannya basah, sepatu, sandal tidak berfungsi lagi. Sandalnya juga basah ya dalam hal ini. Jadi listrik langsung lewat tanpa melewati sandal tadi karena sudah ada airnya kan? Ada airnya. Ya. Ini salah satu contoh kasus. Oke, kita lihat di slide ini. Ini slide asli milik OSHA, Office of Training and Education ya. Jadi dinyatakan di sini bahwa kecelakaan kelistrikan itu umumnya disebabkan oleh kombinasi dari 3 faktor berikut. Tolong diingat kombinasi, ya, kombinasi. Sebagai orang K3 ya, sebagai orang K3, kita harus selalu ingat bahwa umumnya kecelakaan itu tidak disebabkan oleh satu hal saja. Jadi bisa jadi itulah mengapa dibutuhkan analisis kecelakaan yang baik karena bisa jadi sebetulnya banyak penyebab yang tidak terlihat di belakangnya itu. Dan ini harus dibetulkan, bukan hanya penyebab langsungnya. Ya. Ini penting untuk diingat bagi orang K3 itu ya. Nah, yang di kasus ini, seperti yang tertera di slide ini, kecelakaan listrik umumnya disebabkan oleh 3 faktor. Yang pertama adalah unsafe equipment, peralatan yang tidak baik ya, tidak sesuai. Kemudian tempat kerja yang unsafe ya, misalnya dalam kondisi basah gitu ya, basah atau memang di area basah seperti kolam renang misalnya. Nah ini memang sudah cukup berbahaya, tidak boleh sembarangan gitu ya. Dan juga bisa jadi juga dengan tambahan unsafe work practice. Terkadang sebetulnya satu penyebab saja tidak bisa menyebabkan kecelakaan terjadi. Seperti di kasus yang tadi kita bahas, ketika orang tadi menyentuh kotak panel, sebetulnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah peralatan itu tidak aman, unsafe equipment. Kenapa? Karena arus bocor di bodi peralatan. Tapi di saat yang sama, kalau kita diskusi dengan teknisi yang lain berkata begini, saya pegang nggak apa-apa kok Bu, gitu. Salahnya sendiri, kenapa kondisi basah kok megang panel? Ya. Apa intinya? Ketika kondisi panel tidak baik, dalam hal ini arus bocor, sebetulnya orang lain yang melakukan safe work practice
ya, yang melakukan safe work practice, sorry. Nah ini, nah, sebetulnya tidak akan terjadi kecelakaan karena orang yang pakai APD baik ketika memegang itu ternyata tidak kesetrum. Kalau pakai sepatu yang cukup gitu ya, tidak tersetrum parah seperti yang bersangkutan. Jadi harus dua kejadian ini terjadi. Ada unsafe equipment, kemudian ada unsafe work practice dalam kasus tersebut ya, yang menyebabkan kecelakaan parah tadi terjadi. Seandainya peralatannya dalam kondisi baik, berarti kan uh, unsafe equipment-nya tidak ada gitu ya. Seandainya pun dia dalam kondisi basah, kemudian megang panel, kesetrum nggak? Kan tidak. Ya. Walaupun dia sudah melakukan unsafe work practice. Jadi, uh, ya ini tadi, seperti saya sampaikan, dalam menganalisis suatu kecelakaan, kita harus pastikan semua sumber teridentifikasi. Karena kalau kita bisa memperbaiki salah satunya, ini bisa jadi mencegah kejadian yang lain. Ya. Oke. Nah, ini hanya summary-nya saja. Kira-kira kondisi apa saja sih yang bisa menyebabkan apa? Menyebabkan terjadinya bahaya listrik tadi, ya, dan bagaimana cara protective measure itu cara untuk um, mencegah untuk memperbaiki lah gitu ya, proteksinya bagaimana begitu. Hari ini kita hanya akan membahas yang pertama, yang expose electrical part ini saja. Ya. Kita lihat, nah ini adalah salah satu sumber bahaya yang sudah sering sekali kita lihat ya. Bagian bertegangan yang terbuka, expose electrical part. Ini sangat sederhana, tapi efeknya bisa sangat berbahaya. Karena kalau sudah kesetrum itu bisa langsung nyawa ya. Sebentar sudah langsung nyawa. Salah satu contohnya ini kotak hubungnya terbuka gitu. Kemudian ada bagian bertegangan yang bisa terpegang. Kalau kita sudah kenali sumber bahayanya, kemudian kita harus tahu kontrolnya. Kontrolnya bagaimana? Tentunya ditutup gitu ya, dengan menutup bagian bertegangan yang terbuka tadi. Nah, masalah berikutnya adalah bagaimana cara menutup yang benar sesuai standar gitu ya. Apakah eh, kondisi seperti ini penutupan sepertinya sudah baik misalnya atau belum gitu ya. Nah, kita lihat bagaimana standar mengatakan itu. Oke, kalau kita buka PUIL 2011, Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2011, kita akan temui di lampiran A dari bagian 441. Bagian 4 itu proteksi untuk keselamatan. Jadi di PUIL 2011 ada bagian 4, proteksi untuk keselamatan. Bagian 441 di lampiran A, ini ada ketentuan untuk proteksi dasar. Oke, yang dimaksud dengan ketentuan proteksi dasar ini adalah proteksi dari sentuh langsung. Sentuh langsung itu kita menyentuh langsung ke bagian aktif yang memang normalnya bertegangan. Jadi contohnya kita menyentuh kabel listrik yang bertegangan, nah itu sentuh langsung namanya. Kita buka panel, kita pegang busbar, nah itu sentuh langsung namanya. Karena memang itu bagian yang secara normal bertegangan. Ada beberapa cara di lampiran A ini untuk memproteksi dari sentuh langsung, atau disebut proteksi dasar. Yang pertama, A.1, insulasi dasar bagian aktif, istilahnya begitu. Contoh yang paling mudah di sini adalah kabel berinsulasi. Ya, jadi bagaimana persyaratannya? Bagian aktif harus tertutup seluruhnya dengan insulasi yang hanya dapat dilepas dengan merusaknya. Ya. Kalau Anda tahu tusuk kontak yang full sampai ke tusuk kontaknya itu tidak bisa dibuka kecuali kita merusaknya. Jadi nggak bisa pakai obeng gitu ya. Nah, itu istilahnya insulasi dasar bagian aktif. Kalau kabel terkelupas gitu kemudian kita isolasi bisa masuk dalam kategori ini enggak gitu? Tidak bisa sebetulnya karena kalau isolasi itu kita cukup tanpa peralatan apa-apa, cukup kita buka isolasinya sudah bisa
terbuka dan ini tidak merusak, bisa kita isolasi lagi gitu ya. Jadi ketentuan isolasi dasar bagian aktif ini hanya bisa dibuka dengan merusak. Jadi kalau kabel utuh itu, ya tusuk kontak yang utuh yang nggak bisa dibuka pakai obeng itu kan kita nggak bisa apa-apakan kecuali kita rusak dia. Baru bisa terbuka dan kita ketemu sama intinya. Ya, jadi itu maksudnya dengan insulasi dasar bagian aktif. Masalahnya kan tidak semua peralatan listrik itu bisa diinsulasi dasar bagian aktif. Terus bagaimana? Nah, bisa diberikan penghalang atau selungkup. Selungkup ini contohnya casing. Ya, casing. Jadi kayak busbar itu kan dari tembaga ya. Kalau ingat busbar di panel itu, kalau kita buka panel kan ada tembaganya tuh yang utuh-utuh itu busbar itu. Busbar ini kan nggak mungkin diinsulasi ya, insulasi kan tidak mungkin. Jadi bagaimana? Jadi harus apa? Diberi selungkup atau casing. Ya. Nah, casing ini juga nggak sembarangan, ada standarnya. Kalau kita lihat di sini, dia permintaannya apa? Bagian aktif harus berada di belakang, di dalam selungkup atau di belakang penghalang yang memberikan tingkat proteksi sekurang-kurangnya IP-XXB atau IP2X. Ya, nanti Anda lihat IP2X itu apa, tapi secara umum IP2X ini di lampiran G bagian 441 IP2X itu bahwa angka 2 di awal ini adalah proteksi dari benda padat. Jadi selungkup ini mampu memproteksi dari benda padat dengan ukuran 12,5 mili atau jari. Artinya selungkup itu tidak boleh ada lubang yang lebih besar dari 12,5 sehingga jari bisa masuk. Ya, itu maksudnya. Jadi selungkup yang baik adalah tidak boleh ada lubang lebih besar dari 12,5 mili. Kemudian ada syarat lagi, permukaan bagian atas horizontal penghalang. Jadi kalau ada casing tuh bagian atasnya yang mudah diakses itu harus memberikan tingkat proteksi sekurang-kurangnya IP-XXD atau IP4X. Ya, angka 4 ini menunjukkan bahwa tidak boleh ada lubang yang lebih besar dari 1 mili. Kalau Anda lihat misalnya LCD proyektor gitu ya, itu tidak ada lubang yang bisa masuk 1 jari. Tapi kan ada ininya Bu, ada apa namanya? Ada untuk ventilasinya gitu ya. Untuk fan-nya itu ya. Kalau enggak kan panas dia. Iya betul, tapi tidak di bagian atas. Yang kira-kira bisa menyebabkan IP4X ini 1 mili atau kawat. Gambarannya itu kawat nggak boleh jatuh dari atas, kemudian menghubungkan antara bagian pertegangan di dalam dengan di luar. Jadi syarat dari selungkup yang baik ini bagian permukaan atasnya tidak boleh atau IP-nya sekurang-kurangnya IP4X. Nanti silahkan Anda cek di lampiran G ya, apa yang dimaksud dengan ini. Dan penghalang atau selungkup ini hanya bisa dibuka kalau kita punya kunci atau perkakas. Ya, jadi beda sama yang atas tadi ya, kalau insulasi bagian aktif tadi harus bisa dibuka hanya dengan merusaknya. Kalau penghalang atau selungkup ini hanya bisa kalau kita punya kunci atau perkakas. Oke, supaya lebih mantap, tugasnya adalah silahkan Anda lihat nameplate pompa air atau peralatan listrik yang ada di sekitar Anda. Coba dicari ya, mudah-mudahan dapat, tapi tetap hati-hati. Pastikan Anda tidak menyentuh dulu casingnya kalau memang itu memungkinkan terus bocor misalnya ya. Jadi pastikan kondisi aman ya. Tapi Anda bisa lihat, ada foto nameplate-nya, pompa air khususnya mungkin bisa jelas itu pasti ada IP-nya. Ya, Anda lihat IP-nya berapa? Anda lihat IP-nya berapa? Kemudian tolong dibuka PUIL 2011 bagian 441 lampiran G kode IP. Apa yang dimaksud dengan kode IP yang tertera pada nameplate yang Anda lihat tadi, yang ada di rumah Anda ya. Oke, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.